Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Bermula seorang orang bunting atau hamil itu 6 bulan 2 langsung. Ini yang kita bahas. Minggu kemarin selesai. Paling cepat perempuan itu hamil, maksudnya melahirkan. Paling cepat perempuan itu melahirkan, paling cepat setelah nikah yang sah 6 bulan lebih sehari, 6 bulan sehari. Nah itu paling cepat. Itu dalam kitab. Apabila perempuan itu melahirkan anaknya kurang dari 6 bulan, seperti pas 6 bulan, 6 bulan lebih kan, 6 bulan sehari. Apabila 6 bulan saja, apalagi 5 bulan setelah nikah, lahir anaknya 5 bulan setelah nikah, maka anak itu bin ibunya, bukan bin bapak. Inilah perlunya jujur di dalam pernikahan. Apabila dipaksa bin bapak, sedangkan itu anak lahir kurang daripada 6 bulan atau pas 6 bulan, kadang 6 bulan sehari, nah itu tuh. Dipaksa bapaknya tetap jadi wali nikah, maka terjadilah perzinahan. Kita kadang kalau ada mengaji akan terjadi perzinahan karena salah wali. Yang sebenarnya wali itu, wali hakim itu bukan bapaknya jadi wali. Prematur kah? Ada prematur kah? Dihitung mulai nikah yang sah. Lahirnya 6 bulan saja atau kurang 6 bulan, maka wali nikahnya wali hakim. Siapa wali hakim? Panaib. Dahulu kan penghulu kampung kemana-mana. Sekarang panaib kepala kantor langsung. Kenapa Bapak Ibu terjadi? Maaf, biar hati-hati. Anak-anak kita zaman sekarang ini beda dengan masa kita. Orang dahulu Pak Ibu kalau sudah selesai kaum aja lagi. Gadis pingintan. Wayah ini maaf liar, nang kada perlu tuh kemana-mana. Nah, beda zaman kita loh, zaman ini beda. Untung dia tuh baik, diawasi oleh bapaknya, diawasi oleh ibunya. Dia taat dengan kedua orang tuanya, terpelihara dia. Wayah ini pakai gue, anak ulun gue, minta banyu ulun gue, anak ulun gue, ada awal gue ditamatin, ada awal dilala, keluar aja dari rumah gue, jam 11 malam gue hanya datang, anak dia lalakian ke dibinian gue, tak acuh gue datang. Berapa awal anak dia dibinian gue apa? Ada tahu juga gue, pukuli, inya gue sudah bisa karate gue.
Berapa umur anak pian SMA guru pada nasihati ada masih guru laki pian suami pian itu berdua nasihati dinasihati oleh kedua orang tuanya sakalinya guru kadang marawal lagi guru kadang menyapa lagi guru anak ada menyapa orang tua anak ada marawal kuitan hanya guru di rumah tuh kami guru kadang dirawatnya kadang disapanya guru kadang ditakurnya guru masuk akan pulang dalam parok sadar sendiri. Itu tuh nggak awal lagi, boleh dimasukkan genap sudah. Pian terlalu memanjakan, orang tegas. Orang tua itu kada beri takut dengan anak, anak didik hormat takut dengan orang tua. Ulun bukan merasa bakti dengan orang tua, ulun sampai sekarang nggak berani menjauh orang tua. Sampai sekarang udah berani di pintu ulun menuju surga waktu orang kita berjaya. Nah sampai ke itu tahu ya pergaulannya. Kawan itu bisa menyelamatkan, kawan itu bisa menjerumuskan. Ulun memadahi keluarga. Bakawan itu berpilih, jangan sembarangan. Silahkan bakawan, tapi berpilih. Ulun padahi keluargaan. Aku bahari tetapi bakawan sekolah selesai, capek tidur, bangun ngaji, pulang SD tidur, bayang dulu setengah 3 bangun sekolah madrasah, setelah asar pulang, apabila lambat datang dicari mama pakai kerudung pakai keamben di orang cari karena disuruh ngaji antara maghrib dan isya tuh baik alifan mengaji alifan mana udin ujar abad ujar mama ulun makanya nah ada datang lagi cari umanya nah soalnya bahasa orang kamu teh belum berenang sungai. Ini sungai itu ada pantai, ada pasir tuh. Di Jamban, di Batang sana, Batang namanya. Batang tahu Batang kan? Jamban kalau orang ini sungai itu. Langsung cepat naik. Udah mengaji malam maghrib sudah. Gitu. Apa yang dicari ini? Wah ini guru kada mencari lagi guru video call sudah inggih bagus saja paham sudah. Sampai akhirnya berangkat mengaji. Ini fakta ibu melihat di masjid banyak lagi orangnya giliran. Dia gurunya seipong dia. Wah panjang ke situ. Di tengah gurunya. Klik di atas alibur apa a i o terus gambar di atas ba baru dibuka apa ba ibu ya sudah ya maju terus baca ba di buah b non di buah ne kabar bin ko apa bineko ya terus ini apa lam di atas la kabur ki kabar bin ko apa laki ko ya sudah sedikitnya mengaji ya orangnya banyak gurunya terbatas. Sapang beri murid guru hari itu ada bergaji ada baik-baik di masjid itu ada ikhlasnya guru belum di hati panjang lagi
Orangnya banyak bejauh ulun ke enak dulu melihat TV umum di samping jalan kata bahari ingatkan nang toha ingatlah bahari samping jalan itu ada TV umum melihat film kartun kura-kura ninja atau robot kuk bahari berdiri biar orangnya tulisan Jepang Alipang tuh kawan anak-anak aku lihat lagi beberapa menit kasih itu pulang agak belum menyeberang ke awal panjang lagi lihat awal ulun ini pak ibu kadang menakur din parah deh sakanya adanya ada ngomong ada laporannya ke rumah mamanya Udin tuh Udin ke mana aja cepat tuh Udin sini mencari asik-asiknya melihat film kartun orang-orang ninja dari belakang tangan siapa nama jiwa urutnya jadi siapa melihat banjir urut musuh harap kuita mama satunya karena dilapas sidin telingan itu apa ibu nah kali dilapas sampai masuk ke masjid sidin sangat guru itu awal sidin seolah terus lalu pak ibu duduk di sini di sidin di mana hadangi orang tunggu dia main anak ada dilepas kada duduk membuka mau baca giliran guru terus lagi berdiri di sini sampai ulun kejauh uling di sini cuma dilatih masih ada nampak bahari itu bapak ibu kuitan nampak bahari itu nampak bahasa orang ini menggaduhi belar ke anak bahasa dia apa menggaduhi belar ke anak kenapa tuh ini tiang-tiang iya nih menggaduhi kan dasar kujur sekarang Pak Ibu kita merasa hikmah manfaat di balik kuitan kaitan yang ada wayah ini memandang kuitan jasa yang luar biasa mama jasa yang luar biasa abah nah bahari mama ini panyarikan abah ini panyarikan kan itu bahari mama panyarikan abah panyarikan parasa wayah ini bujur dia merasa nah itu pembaik bujur sedikit bujur 4 bulan dari pakai penggaris bujur merasa nah kembali kita lagi nah berarti kalau ada jujur perempuan itu melahirkan anaknya 6 bulan kurang atau 6 bulan pas kada jujur lalu akhirnya terjadilah walinya si abahnya tadi maka abahnya terlibat juga dosa besar salah wali zina walaupun baik dia akte kartu keluarga bujur secara negara ini berat nah terus dan sebanyak-banyaknya 4 tahun
tahun. Nah, paling lama perempuan itu hamil 4 tahun. Siapa yang 4 tahun? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu 4 tahun di dalam perut mama. Imam Syafi'i kayak apa ya? Imam Syafi'i yang kita ikuti bermadzhab Syafi'i ini. Jangan meremehkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama besar, menguasai mazhab semua. Imam Syafi'i itu mempelajari mazhab Hanafi lewat murid Imam Hanafi namanya Imam Syaibani. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, menguasai dua mazhab sudah Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i Imam Maliki, dia mazhab Maliki. Gurunya Imam Syafi'i Imam Syaibani, Imam Syaibani muridnya Imam Hanafi. Imam Hambali, mazhab Hambali murid Imam Syafi'i. Coba hebatnya. Lahir Imam Syafi'i Pak Ibu 15 tahun jadi ulama besar, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta. Imam Syafi'i Muwatta, Imam Malik kitab hadis tebal dihafal oleh Imam Syafi'i di ketika berumur 10 tahun, 7 tahun hafal Quran. Ya apa kurang? Diakui oleh gurunya Imam Maliki. Syakmaka alim, kau akan menjadi ulama besar nantinya. Imam Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i. Nah, lalu mayoritas Indonesia ini hampir 100% lah bermadzhab Syafi'i. Hampir 100%. Kenapa perlu ada 100%? Itu macam-macam dari paman. Ada 100% itu. Palestina 100% bermadzhab Syafi'i karena Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, wafatnya di Mesir. Hadramaut 100% madzhab Syafi'i. Tapi ada orang yang mengganggu sudah ini Syiah salah ini. Karena ini ada bermadzhab, karena para imam langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis. Nah itu tuh sama aja Bapak Ibu, kita langsung makan obat, bukan obat ke toko obat, ada melewati resep dokter, sama aja juga. Orang ikut mazhab 4 itu seperti kita makan obat resep dokter. Kalau langsung ke Al-Quran ke hadis, itu Rasulullah bersama sahabat, karena Rasulullah menjelaskan kepada sahabat maksud Quran, maksud hadis. Kalau langsung ke Al-Quran ke hadis, itu masa sahabat. Catat baik-baik ya. Kenapa guru maka masa sahabat? Karena sahabat berguru dengan Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah itulah hadis. Itu maksud langsung hadis. Ayat Quran turun dijelaskan oleh Rasulullah, itulah langsung ke Al-Quran. Zaman kita langsung ke Al-Quran ke hadis, gimana memahaminya? Inilah pahaman-pahaman yang membahayakan, yang langsung ke Al-Quran ke hadis. Makanya biar teruyun pengguru belajar, coba biar belajar bujur-bujur jauh. Merasa satu capeknya menuntut ilmu. Karena Quran hadis itu baik, kita ada kaum memilah-milah, ada kaum memilih-milih. Ini ayat masalah apa? Ini ayat hubungannya ke ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Kayak apa kupasannya? Lalu seenaknya memaham ayat menurut selera, ini yang berbahaya.
Kalau kita pakai imam, ikut mazhab empat seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ahli memahami Quran, Imam Syafi'i ahli memahami hadis. Diakui ulama, ulamanya ulama dunia lagi, karena beliau punya kemampuan ilmu yang mumpuni untuk mengupas Quran dan hadis. Muncullah hukum yang disebut hukum fikih. Lalu para ulama membukukan kitab fikih supaya umat kedepannya jangan bingung memahami Quran dan hadis. Jasanya para ulama, iya para kitab, kita pengajian dan para kitab. Nah, Bapak Ibu, alim Imam Syafi'i itu sidin itu Pak Ibu terseret aja langsung hafal. Ditutupin di sabelah kitab ini ditutupi kayak itu. Nah, sidin terseret langsung hafal, terseret langsung hafal. Nah, terseret kayak itu loh, ya kan? Lain menyeret, lain pulang, terseret dia langsung hafal. Apalagi menyeret, kita menghafalnya hilang. Imam Syafi'i ulun punya manakibnya, manakib Imam Syafi'i tebal seperti di kitabnya. Guru Habib memberi, Masya Allah. Dia baca kitab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, isinya luar biasa, tinggi. Baca, diserahkan awal ulun, kalau ulun lagi. Nah, dia Guru Habib menyuruh ini kitab serahkan kayak gitu. Terima kasih banyak Allah. Mudir itu ya guru mudir Mahatali Guru Habib. Ini kitab serahkan sama mudir. Tinggi, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, 4 tahun paling lambat, paling lama itu dia 4 tahun. Siapa? Imam Syafi'i. Nah, kemudian dan yang ghalibnya kebiasaan, kebanyakan perempuan itu hamil masanya berapa? 9 bulan. Nah, ya Allah, 9 bulan. Paling cepat mulai nikah yang sah 6 bulan lebih. Itu tuh paling cepat 6 bulan lebih. Kebiasaan 9 bulan. Paling lama 4 tahun. Masa iya? Nah, iya Imam Syafi'i. Ada orang lain gue orangnya gagal. Isi lakinya orang di gue hamil, alhamdulillah. Tapi gue 9 bulan lebih dan ada lagi kada. Bisa kayak Imam Syafi'i dulu kan. Adalah bina bergerak-gerak ya. Ada dia dulu kan. Periksa kalau kandungan belum lagi. Periksa. Nah, periksa kalau kandungan. Zaman Rasulullah boleh ada dokter kandungan. Iya. Zaman Rasulullah ada dokter kandungan. Bisa begitu. Tapi zaman sekarang supaya sehat bayi itu. Ulun Pak Ibu anak bapak akhir lah. Ini 9 bulan lebih dan ibu ini hamil, tapi kan yang periksa, maaflah, puluhan asal anak berpantir itu ada orang berperiksa, pakai dokter kandungan, gimana jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Tapi lihat ini kalau umur, nah, awal bagus. Bagaimana kayak apa? Kalau umur apa? Sibuk sih dia. Berperiksa. Apa
makin gak ada periksa. Dokter kandungan dia perlu periksa jenis kelaminnya atau apa, jadi USG gitu aja. Tinggi gue, kakaknya dan gue, karena makan sampai 10 bulan. Kesalahan. Orang wah ini kan berapa bulan gue mulai berperiksa atau belum gak ada pernah berperiksa. Berapa biasa tuh berapa bulan? Oh, sebulan. Oh, sebulan sudah periksa positif hamil. Setelah itu Pak, berapa bulan lagi? Kan dokter kandungan biasa tuh karena tanggal anak periksa lagi perkembangan bayi, karena ibu ini diberi vitamin atau apa, itu berapa bulan lagi? Dua bulan. Nah, periksa. Nah itu tuh proses namanya pembentukan sampai kena 4 bulan kalau negara itu. Nah, bayi ibu sehat, ibu harus makan obat ini. Sekalinya Pak Ibu positif, sekalinya si Ginto hamil, tumor, paruh bangka. Mudah-mudahan kita jauh dari penyakit itu, amin. Nah, berarti 4 tahun paling lama, kebiasaan 9 bulan. Bermula haram dengan sebab haid dan nifas. Wallahu a'lam. Ulun membahas zakat lagi. Makhluk satu matnya tuh lain lagi, haram sebab haid dan nifas itu apa-apa yang tadi boleh dilakukan. Nah itu karena lagi minggu kaina libur. Kenapa guru di kampung? Kita malam hari ini terakhir sementara. Insya Allah habis puasa 6 lagi kita pengajian. Alhamdulillah Allah panitia masjid kita untuk sementara hari ini terakhir juga. Minggu depan ulun kada datang, mungkin datang tanpa Pak. Nah, lalu masalah zakat. Zakat fitrah, Bapak Ibu. Zakat fitrah itu tergantung karena ada Ramadan dan Syawal. Kalau ada zakat fitrah. Kalau zakat harta itu tergantung haul dan nisab. Zakat perdagangan ada haul, ada nisab. Kalau zakat fitrah bukan masalah haul, bukan masalah nisab. Masalahnya karena kita berada di bulan Ramadan. Kemudian nanti kita menemui namanya bulan Syawal. Nah ini penting buat kita yang hadir. Perlu membahas sedikit. Apabila tak salah berzakat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa bahayanya? Nah bahayanya di sini. Saum Ramadan mu'allaqun bainas samawati wal ardh. Saum Ramadan mu'allaqun bainas samawati wal ardh wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Harus masuk. Puasa bulan Ramadan itu pahalanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Pahalanya. Dan tidak akan diangkat pahala itu atau diterima kecuali kalau dia sudah mengeluarkan zakat fitrah. Tapi zakat fitrah itu berdahulu boleh sebelum menemui malam hari raya, boleh. Boleh jadi malam hari raya, batasnya mengeluarkan zakat fitrah sebelum sembahyang hari raya. Kalau setelah sembahyang hari raya zakat fitrah baru mengeluarkan zakat fitrah, sedekah namanya, bukan zakat fitrah lagi. Ini hati-hati di sini.
Makanya rajin kalau Idul Fitri lambat sedikit, mulai sembahyangan. Kalau Idul Adha capek, besok anak menyembelih binatang, lalu sembelihan. Nah, orang banyak lengah di sini Pak Ibu. Misal anak ini lahir di akhir Ramadan, melahirkan anak di akhir Ramadan, berarti malam hari rayanya abahnya wajib memitrai anak yang baru lahir. Karena anak ini ketemu akhir Ramadan dan ketemu awal Syawal. Apabila anak ini lahir malam hari raya, berarti kada ketemu awal Ramadan, akhir Ramadan kada ketemu, belum wajib zakat fitrah. Kata tahun kayaknya. Harus ketemu 2 juzuk dalam kitab akhir Ramadan dan awal Syawal. Ada orang Pak Ibu bernikahan malam hari raya, nikahan malam hari raya, boleh lah bro, boleh saya nikahan malam hari raya. Ya orang boleh, kada boleh. Kada boleh apanya? Yang kada boleh itu orang main ihram. Ada boleh je guru aja, bergaul aja. Boleh hai bergaul malam hari raya, tapi makruh. Jangan dibolehkan kada boleh, kena haram pula. Sah dia apa nikahnya. Ulun ini berzakat fitrah bini ulun guru. Ada mungkin aja. Kenapa guru? Ikan jadi suami istri di malam hari raya. Ada jadi suami istri di akhir Ramadan. Kecuali nikahnya di akhir Ramadan. Misalnya hari ini 30 Ramadan, malamnya pasti ketakbiran. Kan Ramadan sudah genap. Sorenya mengadakan pernikahan, langsung misalnya membuka akan orang puasa, adakah itu? Ya Allah. Lalu malam hari rayanya telepon guru ini berzakat fitrah atau berzakat fitrah bini lah. Di rumah zakat fitrah bini, kenapa guru? Karena ikan jadi suami istri di akhir Ramadan ketemu ini malam hari raya. Guru mah jadi jangan aja nikah malam hari raya, memang kan mitra bini pemalar. Ingkir boleh terakhir ingkir barat. Segentang fitrahnya pemalar. Jiwa ulun Pak itu langsung pemalar. Langsung ulun jauh, karena dia lagi apa itu pamalar ingkir ingkir. Itu tuh penting. Nah kemudian zakat fitrah surah At-Taubah ayat 60. Nah, itu tuh innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa fis sabil. Nah itu tuh innamas shadaqatu, sesungguhnya berzakat itu, sedekah itu maksud dalam kitab zakat. Nah makanya hati-hati memahami Quran nih. Lawan siapa? Lawan fakir di kampung pian, Bapak Ibu nih, bapak-bapak panitia. Di kampung pian siapa? Maaf, kita bukan kepo orang, memang kita harus arahkan siapa yang dikategorikan fakir. Jangan kita keponya aja. Anda apa fakir? Tidak ada penghasilan tapi banyak pengeluaran. Siapa yang perlu dibantu di wilayah masjid kita ini, masjid kita di Darul Muhajirin ini? Harus peka kita petugas zakat nih. Peka. Miskin, ada penghasilan tapi lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Siapa di kampung kita? Itu hak mereka. Ada di situ. Kemudian lagi amil. Nah, amil itu maaf
beda dengan panitia. Amil itu petugas menerima zakat. Kalau panitia bukan. Hati-hatilah. Panitia dengan amil beda. Panitia masjid lain loh. Amil masjid adalah ada amil zakat. Tapi beliau panitia juga beliau ada masuk, beliau termasuk orang miskin misalnya. Nah, masuk panitia langsung di miskinnya masuknya, bukan sebagai panitia. Hati-hati panitia kalau lain hak pihak. Sidin tuan guru di kampung itu langsung jadi amil, bujur. Karena sidin ada sabilillah di situ. Nang lucunya kada tahu di masjid datang orang berzakatan di masjid, hadir di samping. Buangnya gini, ngejauh. Ada baik yang kayak itu. Orang mengeluarkan zakat datangan, orang mengeluarkan zakat baik. Ke masjid orang misalnya menyerahkan kepada panitia masjid, ada amil di situ semuanya. Sekalinya orang ini timbul-timbul datang dia bukan mengurusi, bayang kada pernah, mau hadir kada pernah, tapi apabila itu penyampaiannya, nah ya, ditagur sarik. Seorang tuh salah ditagur tahu diri nang ini ditagur mengarasi. Ulun berdoa lawan Allah, bersihkan hati ini sebelum ulun dipanggil pihak. Ya Allah, bila orang tuh menegur kita berarti orang tuh sayang dengan kita, menegurnya dengan cara baik-baik, sayang lawan orang masih perhatian lawan kita. Coba orang kada memperdulikan lagi. Nah, itu bahayanya Pak. Kemudian mu'alaf, nah baru masuk Islam. Tapi gue orangnya sugih dulu punya sugihan. Kenapa maka ada mu'alaf dapat harta zakat, termasuk zakat fitrah, zakat-zakat yang lain? Maaf, karena kebanyakannya orang yang Allah itu kadang-kadang diusir oleh keluarganya. Nah, itu yang terjadi. Dikucilkan, kadang diakui, dicorek dari kantor keluarga. Itu baik. Kita harus peka orang-orang. Ulun dia mau kayak itu kadang-kadang ada kami berguringan kaum itu ya. Hitunglah siapa-siapa di kampung kita panitia, biar siapa-siapa di kampung ini. Ulun kada tahu dulu sama kampung dia. Ulun membantu akan aja nah. Siapa-siapa si anu dapat. Ini 3 kantong. Nah, ini 4 kantong dapat. Nah, ini guru mengaji nah dapat presiden. Ini kaum masjid dapat ini. Ada orang pesantren di kampung berapa orang sabilillah dapat. Orang yang di kampung itu nang janda misalnya, banyak anak nyewa rumah, banyak dapat. Duit juga dapat. Bilang ada berhubungan ya. Jam 2 kadang-kadang hanya guru. Aku pulang. Besok jadi khatib, pulang khatib hari raya. Jadi imam khatib. Anak bergabung dengan orang kampung ini baik. Nah, mudahan jadi amal jariah kita. Pasti itu kita tuh baik kalau memikirkan itu pahalanya luar biasa untuk masyarakat supaya jangan sampai salah mengarahkan. Kemudian lagi repot budak nang anak merdeka, beda lagi ini perbudakan. Gharimin, orang nang banyak utang dapat zakat. Sabilillah, guru-guru agama masuk
Kali depan guru-guru agama tuh hendak ngarap zakat kurang, mau diberi terima sidin, mau kadang ada. Hanya ada kayak itu. Sabilillah itu boleh orang perang di jalan Allah. Ada dia lagi perang ini kecuali ke Palestina. Nah, termasuk sabilillah siapa? Yaitu orang yang mengerjakan untuk kepentingan agama seperti membuat langgar, nah renovasi itu dapat toh lewat panitia hanya menerima kan, hanya lalu dijual berasnya tuh dibuang makan bisa untuk pembangunan, atau lagi seperti lagi tempat sekolah agama, nah madrasah bisa juga untuk pembangunan madrasah, meningkat Islam, masjid, penuntut ilmu, nah dapat juga penuntut ilmu agama, penyiar agama, siapa penyiar agama nih? Nah dapat juga semua. Ada orang menyambat guru udin jar apa memberi gurunya tapi gurunya sugih jar, dapat guru itu tapi sugih, dapat sugih sidin untuk agama, sugih pin untuk apa? Pin anak guru itu miskin, sapida aja pengajian kemana-mana, hendaklah. Nah, pejabat maka pakai alpat, korupsi lagi. Berpikir apa yang nyelur panggil itu orang ikhlas tahu nggak? Perlu guru-guru itu yang sugih. Hati sugih itu bukan kayak ada supaya ilmu itu Pak Ibu tegak. Ulun ceramah ke kantor gubernur Jakarta punya lampu jini pun lewat. Tapi pak pajaknya berapa pas tinggalan ibaratnya orang kayak bubuan Dubai. Guru sekolah dia punya mercy. Bahari ingatlah supaya jangan dipandang orang sebelah mata ulama-ulama ini, tapi ulama kayak apa ulama ambilin lah, jangan ulama ambilin. Itu tegak Tuhan guru itu perlu. Kasihan sidin, garingnya diletakkan orang lain lagi. Ada dalam kitab. Arti maksud sugi itu sidin berdakwah itu baik maaf diperhatikan orang, sidin kurang istirahat. Ulun melihat guru-guru ulun itu maaf hadir. Tuhan orangnya baik-baik, bersepeda jauh, tahu dia dengan kayak apa, kitab basah. Lalu kita pikirkan ada 6 orang jemput pakai mobil. Sidin dijuluki mobil karena orang nyetir. Siapakah berikan kursi roda? Siapa petugas yang mendorong Sidin supaya sampai ke sekolahan? Jangan dilapas waktu naik tuh. Tapi bukan Sidin. Banyak pak guru Darussalam nama ajar pakai kursi roda ya. Napa mereka kabuluhan ilmu sidin itu sangat diperlukan masyarakat. Ini jadi ada dalam kitab Torah itu pak. Nah kemudian Ibnu Sabil orang yang di perjalanan 6 hari cukup biaya di perjalanan. Tapi modusnya kadang-kadang tahu dia di belakang itu ada tulisan hendak pulang ya ke Sulawesi dan tulisannya tuh. Nah, ada dia biaya beri ijab lebih bisa urusannya Allah selesai. Berapa ke Sulawesi itu? Orang kan tiket pesawat berapa kali transit? Sulawesi berapa? 2 kali. Berapa? Ada nasa alik
3 jutaan. Nah, bawa ke bandara, tanpa makan langsung. Itu Pak Ibu. Nah, itu yang mengentaskan kemiskinan. Nah, kemudian, sedikit lagi waktu. Nih, Basnas nah. Ini Basnas. Basnas ini benar, tapi hati-hati kalau orang teliti bahaya nih. Ulun kadang mengkritik, tapi kalau salah ya salah. Di Basnas. Siam unus, mayang unus mutiara 60.000. Siam pandak kemasan premium medium 50.000. Cihirang 35.000. Nilai uang. Ini nilai uang harga sadar. Bukan nilai uang berzakat fitrah pakai duit. Kalau berzakat fitrah pakai duit, jangan seharga segantang beras. Segantang fitrah tidak sah. Hati-hati nih. Ini nilai uang harga segantang fitrah. Bukan nilai uang dijadikan zakat fitrah uang. Basnas harus teliti. Ulun menasihati Basnas nih. Nah, hati-hati nih. Lawan di sini ada panitia penerima zakat fitrah, panitia dengan penerima lain. Panitia penerima zakat fitrah wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pendistribusiannya kepada Basnas Kota Banjarbaru. Wajib. Berarti kalau pada melapor ke Basnas berdosa. Di kampung pian banyak yang sakit, gak usah ke Basnas. Ayo, berapa pian ke Basnas? Di kampung pian banyak yang berhak. Jika mencari ke Basnas. Nah, ini nih Pak Ibu. Basnas tuh tahulah Bapak Ibu. Di kampung pian kampung elit, pian hidup di Dubai. Ayo situ mana ngeluarkan zakat? Nah, kalau ada penyaluran, kita ada tahun nih, mana anjulung tetangga, sugi-sugihan semuanya. Itu Pak Ibu. Ulun mendengar wajib menyampaikan laporan. Berapa ikut-ikutan? Badan Amil Zakat 1, 2 pulang. Zakat fitrah pakai duit di sini. Ini MUI pun pendapat imam-imam fakta pakai tentang boleh memberi zakat fitrah dengan uang. Pendapat As-Sarakhsi dalam kitab Mabsud juz ketiga halaman 99 qala wa in uqtiya qimatal hintati jaza indana li anna mu'tabaru husulul hina wa zalika yasul bil qimati kama yasul bil hintati. Ini bahaya juga memahami sendiri ini. Andai kata seseorang dalam menunaikan zakat fitrahnya dengan menyerahkan uang senilai harga gandum, gandum berapa? Ini kalau berzakat fitrah pakai duit itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Nah, fikul Islam adilato. Berapa mazhab Hanafi? Memang dia tahu kita punya. Waqat ruha ukuran berzakat fitrah inda Imamil Hanafi sama niata al-talim bil Iraki 8 retail menurut ukuran kurang Irak. Warriqul Iraki mi'atu wa thalathuna dirhama. Satu retail Irak itu 130 dirham sama 3.800 gram. Berapa 3.800 gram? Kurang lebih 3,8 kilo. 3.800 gram.
Berapa? 3,8 kilogram. Berarti 38 on. 3 kilo 8 on. Ukurannya, ukurannya yaitu al-hintatu gandum, wasyair itu adalah kismis, tamar, kurma, zabit, anggur, bukan beres. Berapa harga kurma kita, kurma aja nah rancang muka gitu bisa makan gandum lah, makan roti gandum ya guru baik ini Allah. Di kitabnya ada. Karena di kitab dia bilangnya ini mau saurat. Berapa Bapak Ibu? 3 kilo 8 on. Kurma aja kan? Kusuk hari berapa ini? 60.000 sekilo. Berarti berapa? 3 kilo berapa? Tambah 8 on. Anggaplah genap pakan jadi 4 kilo. 240. Ayo, kurma nampin makan supaya nang paling harap ajwa aja sudah. Tahu rasa. Kalau pian pakai duit kada beli seharga segentang fitrah, seharga kurma, gandum, anggur, kismis. Larang keluarga itu lah, muka itu kan dijadiin. Tapi guru kayak apa guru duit? Kalau pakai duit biar misalnya 60.000 boleh. Ada guru yang menukar beres guru nah baru boleh menukar beres sama panitia. Nang di situ boleh. Berjual beli guru di masjid guru karena boleh. Itu berjual beli untuk berzakat, bukan berjual beli di situ berjual lombok sayur. Orang kadang mengambil keuntungan di situ. Kita ngalih benar di hari zaman ini. Padahal beri damai ya Tuhan. Hati-hati. Maaf bang hadir. Kalau pian pakai duit ada sah 60.000. Ukurannya sekitar 240.000, anggaplah 250.000 pakai duit, mantap tuh. Lalu ada dalil di sini untuk menyediakan orang miskin, pas, karena duitnya banyak. Makanya kurang kada membahas di sini Quran hadis itu aja. Apabila kita mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali 2,8 kilogram sagentang fitrah. Kalau sagentang Imam Hanafi 3,8 kilogram, tapi kurma. Jelas kan sudah? Nah, ingin sini aja dulu, jamnya lewat sudah. Karena kita terakhir Pak, apa yang ulun sampaikan, ulun mengaji Pak sebenarnya. Neng ini bawa ke mana-mana nih, supaya jelas. Apa yang belajar ulun kakak ini? Orang duduk belajar bikin itu jangan kalah ini. Bapak barang hari raya ini diseluruh disambarakan. Duduk ngaji bikin. Nyaman kita beres. Cukup aja sampai di sini dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la yaqib. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.